إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki fadail, keutamaan-keutamaan yang banyak, dengan sebab yang mereka telah persembahkan untuk agama ini. Mereka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya. Mereka berkorban dengan harta, dengan jiwa mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang mulia dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansar, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin yang mereka dalam keadaan fuqara, mereka telah diusir dari kampung halaman mereka, diusir dari harta benda mereka dalam rangka untuk mencari karunia dan keredoannya. Mereka membela Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita membaca sirahnya Rasulullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengetahui betapa besar peranan para sahabat-sahabat itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan para sahabat mereka keluar dari kota Mekah, itu kampung halaman mereka. Selain meninggalkan rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka, harta benda mereka ditinggalkan. Mereka punya harta benda di kota Mekah. Lalu mereka meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Apa tujuan mereka seperti ini? Mencari karunia dan keridhaannya Allah, membela Allah dan Rasulnya, memperjuangkan agama ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang muhajirin, walladzina tabawwa'u al-iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqasah nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu, dan mereka juga sudah beriman, orang-orang Ansar, mereka mencintai orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Dan mereka, orang-orang Ansar, memberikan kepada orang-orang muhajirin, bahkan mengutamakan untuk orang muhajirin
dalam keadaan mereka sendiri butuh. Sehingga dalam perjuangan agama ini tidak lepas dari orang-orang muhajirin dan ansar. Sehingga mereka memiliki kemuliaan yang besar dalam agama ini. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan juga kepada para sahabatnya membela agama Allah ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Kemudian setelah itu Allah SWT menjadikan pelanjut Rasulullah SAW mereka berkuasa di muka bumi ini dengan sebab mereka beriman dan beramal yang saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi adallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk dijadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Allah akan teguhkan mereka dengan agama yang diridhai oleh Allah. Allah akan rubah keadaan yang tadinya mereka dalam keadaan ketakutan, diintimidasi menjadi aman sentosa. Dan mereka terus tetap menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Sehingga sepeninggal Rasulullah SAW mereka menjadi khulafa ar-rasyidin dan berkuasa di muka bumi ini bertahun-tahun lamanya, bisa menaklukkan Romawi dan Persia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tentang para sahabatnya ini, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu di masaku, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan mereka dalam Al-Quran Karim. Di antara keutamaan itu mereka telah dipersaksikan kebenaran imannya. Allah berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan orang-orang yang beriman lalu berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan mereka telah menempati kota Madinah dan membela, mereka itu ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan dari Allah dan juga orang-orang yang beriman. Siapa mereka ini? Para sahabat. Mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab dan rasul-rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keutamaan yang pertama. Jadi imannya mereka telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fadilah yang lain, bahwa para sahabat telah mendapatkan bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini diperintahkan bagaimanakah supaya Allah ridha kepada kita. Ternyata para sahabat sudah mendapatkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang as-sabiqun al-awwalun yang pertama telah masuk agama Islam dari kalangan orang-orang muhajirin ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman,
laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang telah membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon, yaitu Baiatur Ridwan, yang Nabi pernah membaiat mereka sebanyak 1.400 sahabat. Mereka siap berbaiat pada Nabi, siap mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keridhaan itu lebih agung daripada kenikmatan jannah, surga. Disebut dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah." Mereka mengatakan, "Labbaika wa sa'daik." Wahai penduduk surga. Mereka mengatakan, "Labbaik wa sa'daik." Allah mengatakan, "Hal raditum?" Apa kalian telah redha? Mereka menjawab, "Wa ma lana narda." Bagaimana kami ya Allah tidak redha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ta ahadan min khalqik. Sungguh Engkau telah memberikan kepada kami yang belum pernah Kamu berikan kepada selain makhluknya. Maka Allah mengatakan, "U'tikum afdala min dzalik." Aku akan berikan kepada kalian lebih baik dari itu. Lalu Allah mengatakan, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku halalkan kepada kalian keridhaanku, dan setelah itu aku tidak murka selama-lamanya. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, ternyata keridhaan lebih besar daripada kenikmatan surga. Oleh karena itu, kalau para sahabat diberi tazkiyah oleh Allah, mereka orang yang diridhai, maka sungguh mereka tinggi kedudukannya. Sehingga kita dianjurkan oleh para ulama, apabila kita menyebut para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan seterusnya, para sahabat, mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang mereka berhijrah dan telah diusir dari kampung halamannya, mereka disakiti disebabkan di jalanku, mereka berperang dan dibunuh, maka akan kami hapuskan dosa-dosa mereka. Kemudian fadilah yang lain, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Allah berfirman, "Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha." Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selamanya. Wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Kewajiban kita sebagai pengikut Rasulullah SAW kepada para pendahulu kita, para sahabat, bagaimanakah yang semestinya kita tunaikan untuk mereka? Di antara hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada para sahabat, kita memintakan ampunan untuk mereka dan tidak menyebut kejelekan-kejelekan mereka. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelahnya, setelah orang-orang Muhajirin Ansar, mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, ampuni kami dan orang-orang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan Kau jadikan dalam hati kami ghil, kedengkian, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman." Kemudian kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mencaci maki mereka. Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaba
la yablughu mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan sampai 1 mud mereka atau separuhnya. Karena besar keutamaan mereka dibandingkan dengan orang-orang setelahnya, perjuangan mereka luar biasa. Sehingga kita dilarang untuk mencaci maki mereka oleh Rasulullah SAW. Dan ini terjadi di umat ini, di zaman ini, khususnya orang-orang Syiah Rafidah. Mereka hari-hari mencaci maki para sahabat, mengatakan para sahabat itu telah kafir. Abu Bakar dibilang sujud kepada berhala, Umar juga demikian. Sehingga Khomeini, presiden Iran ketika masih hidup, setiap subuhnya zikirnya Allahumma al'an sonamai Quraisyin Abu Bakar wa Umar. Ya Allah, laknati 2 patung Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan sekian banyak caci makian mereka kepada para sahabat yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk mengikuti jejak mereka dan tidak menyelisih jejak mereka. Fa innahu may yasminkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnal khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaihi bin nawajid. Sesungguhnya siapa yang hidup setelahku nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Gigit sunnah itu dengan kuat dengan gigi geraham kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabil huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalannya selain orang-orang yang beriman, yaitu jalannya para sahabat, maka kami biarkan kemudian dia pergi, lalu tempat mereka kembalinya yaitu neraka jahanam, yang jahanam itu sejelek-jeleknya tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah alamin wa aqimisalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.